Manajer menampar wanita tua itu dengan keras sambil berkata dengan nada tegas, "Siapa kamu berani bertanya padaku?" Wanita tua itu gemetar dan berkata, "Anda sudah memberi uang kepada semua orang, tapi kenapa tidak kepada saya?" Manajer dengan marah bertanya, "Apa kamu menganggap dirimu setara dengan mereka? Mereka orang kota dan kamu datang dari desa. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan mereka?" Wanita tua itu dengan rendah hati berkata, "Uang ini saya dapatkan dari kerja keras. Kenapa Anda tidak memberikannya kepada saya?" Manajer berkata sangat marah, "Karena kamu dari desa, kamu orang desa." Wanita tua itu gemetar dan berkata, "Saya bahkan tidak punya uang untuk pulang. Suami saya sedang dirawat di rumah sakit. Dia menunggu uang ini. Saya memohon kepada Anda untuk memberi saya gaji saya." Manajer dengan nada penuh ejekan berkata, "Kalau kamu datang padaku dengan gaya pengemis seperti ini, mungkin aku akan memberikannya." Wanita tua itu dengan rendah hati berkata, "Saya hanya datang untuk mengambil hasil kerja keras saya. Tolong kasihanilah keadaan saya." Bos melihat kejadian itu dari jauh. Manajer dengan sombong berkata, "Sikap apa ini? Aku sudah bilang, sekarang berlutut." Ketika wanita tua itu mulai berlutut, bos segera maju, memegangnya dan berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Manajer dengan serius berkata, "Kenapa Anda datang ke sini?" Bos berkata dengan nada keras, "Bagaimana Anda bisa memperlakukannya seperti pembantu rumah tangga? Ini benar-benar tidak dapat diterima." Manajer dengan bangga berkata, "Ini urusan kami. Apa hubungannya dengan Anda?" Bos berkata tegas, "Bagaimana Anda bisa memperlakukan seorang pekerja seperti ini? Apa hati nurani Anda tidak bekerja?" Manajer tersenyum dan berkata, "Hati nurani? Apa yang Anda pahami tentang itu? Dia bukan apa-apa bagi saya. Cukup diam dan ikuti perintah saya." Bos berkata dengan kecewa, "Anda seharusnya menghargai kerja keras dan kerendahan hatinya. Segera kembalikan gajinya." Manajer dengan angkuh berkata, "Kalau aku tidak memberikannya, apa yang akan kamu lakukan?" Bos berkata dengan tegas, "Jika Anda tidak memberikannya, kerja sama perusahaan kita berakhir di sini." Manajer licik dan berkata, "Apapun ancaman yang Anda berikan, keputusan saya tidak akan berubah. Saya memberi atau tidak memberi terserah saya. Jika hubungan kita berharga bagi Anda, maka Anda harus mengikuti saya." Bos berkata dengan cemas, "Keputusan ini bukan hanya milik Anda. Jika Anda tidak memperbaikinya sesuai kebijakan perusahaan Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ini bukan hanya soal uang, ini soal kepercayaan profesional dan hubungan kita. Katakan berapa gaji yang dia minta." Wanita tua itu berkata dengan sedih, 40.000 yuan. Bos mengambil uang dari manajer dan menambahkan sebagian dari kantongnya sendiri lalu berkata, "Ini gaji Anda dan ini kompensasi dari saya, tolong terima." Wanita tua itu berkata dengan lembut, "Nak, saya hanya akan mengambil 40.000 gaji saya. Kembalikan 10.000 ini." Bos memberikan uang itu kembali dan berkata, "Bibi, tolong terima. Mencari uang tidak mudah bagi para pekerja. Dan saat ini Anda benar-benar membutuhkannya." Manajer tertawa mengejek dan berkata, "Dia mendapat 40.000. Kenapa kamu memberinya 50.000?" Bos berkata dengan nada emosional, "Saya yakin mata Anda sudah berkaca-kaca. Ingatlah, kekuasaan bukan berarti kamu boleh menindas orang lain." Bos berkata keras kepada manajer, "Memiliki kekuasaan bukan berarti Anda boleh menyakiti orang lain. Anda perlu mengubah sikap Anda." Lalu dia berkata, "Kepribadian seseorang terlihat dari sikapnya. Dan masyarakat yang lebih baik adalah masyarakat yang mendukung mereka yang lemah." Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share.